bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya kalau baik semua. Oke, tadi sebelum berangkat ke sekolah pada sarapan semua belum? Kenapa belum? Kesiangan. Oke, besok bangunnya lebih pagi lagi ya biar sempat sarapan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa kita sebelum belajar pada pagi hari ini ya. Silakan ketua kelas. Oke, terima kasih ya ketua kelas telah memimpin doa sebelum belajar pada pagi hari ini. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah, rajin-rajin ya anak kelas 3C ini. Oke, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Bener banget, jadi hari ini kita mau belajar siklus air. Apa sih tujuan pembelajaran dari siklus air itu? Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi urutan dari siklus air dan mampu mengenali nama-nama dari proses terjadinya siklus air. Yang kedua yaitu siswa mampu menjelaskan manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu siswa mampu mengetahui bagaimana cara menjaga air yang baik dan benar di lingkungan sekitar. Ya, Ibu mau tanya nih, dalam kegiatan sehari-hari kalian membutuhkan air nggak sih? Kegiatan apa aja tuh yang membutuhkan air? Iya, benar banget ya. Jadi, di kegiatan sehari-hari kita itu sangat membutuhkan air. Contoh kegiatannya yaitu mandi, itu kan butuh air, lalu mencuci, serta minum. Kenapa sih air di bumi itu tidak pernah habis, padahal kita setiap hari menggunakan air dengan terus-menerus? Iya benar, jadi air tidak pernah habis itu karena air ada siklusnya. Apa sih yang dimaksud dengan siklus air itu? Jadi, siklus air adalah proses yang menggambarkan pergerakan air dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Nah, siklus air itu terjadi dalam beberapa proses anak-anak. Sebelum kita masuk, Ibu menjelaskan materi mengenai proses dari siklus air, kita tepuk siklus air dulu, mau nggak? Oke, nanti Ibu ajarkan ya, kalian mengikuti. Oke? Tepuk siklus air. Penguapan itu evaporasi, menjadi awan itu kondensasi, air jatuh ke bumi itu presipitasi, air menyerap itu infiltrasi. Oke, udah bagus ya, semangat semua. Kita coba sekali lagi ya, tapi Ibu menggunakan ini. Jadi, Ibu menggunakan ini agar kalian tahu bagaimana sih proses evaporasi itu bagaimana, kondensasi itu bagaimana. Oke, sekali lagi ya, tepuk siklus air. Penguapan itu evaporasi, menjadi awan itu kondensasi, air jatuh ke bumi itu presipitasi, air menyerap itu infiltrasi. Oke, semangat semua ya. Seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa siklus air itu ada prosesnya. Yang pertama itu penguapan. Penguapan atau evaporasi adalah proses yang terjadi ketika air yang semula dari permukaan laut, danau, sungai, dan danau itu menguap menjadi uap air karena paparan dari sinar matahari. Nah, uap air itu nanti kemudian naik ke atmosfer. Lalu proses yang selanjutnya yaitu kondensasi. Setelah air itu menguap, uap itu akan
mendingin saat naik ke atmosfer yang lebih tinggi. Ketika temperaturnya menurun, uap air akan bertransformasi kembali menjadi tetesan air yang membentuk menjadi awan. Selanjutnya yaitu presipitasi. Presipitasi adalah ketika tetesan air yang ada di dalam awan itu bergabung menjadi satu dan cukup berat, mereka akan jatuh kembali ke permukaan bumi dalam bentuk presipitasi. Ada yang tahu nggak nih bentuk presipitasi itu apa aja sih? Iya bener banget, jadi bentuk presipitasi itu ada hujan, lalu salju, dan embun juga termasuk dalam bentuk presipitasi ya. Oke, proses yang selanjutnya itu infiltrasi. Nah, sebagian air yang jatuh ke permukaan bumi itu akan meresap ke dalam tanah. Nah, proses ini disebut dengan infiltrasi. Air yang terinfiltrasi akan mengisi aquifer dan membantu menjaga kelembapan tanah. Yang kelima yaitu limpasan. Nah, tidak semua air yang jatuh ke bumi itu meresap ke dalam tanah loh anak-anak, tetapi ada air yang tidak meresap ke dalam tanah. Nah, air yang tidak meresap ke dalam tanah itu akan mengalir di permukaan menuju sungai, danau, ataupun laut. Nah, proses itu disebut dengan limpasan yang membantu mengalirkan air kembali ke badan air yang lebih besar. Oke, dan proses yang terakhir yaitu transpirasi. Nah, selain proses alami, tanaman juga berkontribusi pada siklus air melalui transpirasi, yaitu pelepasan uap dari permukaan daun ke atmosfer. Nah, proses ini membantu mempertahankan kelembapan lingkungan di sekitar kita. Oke, itu dia tadi proses dari siklus air. Ada yang tahu nggak apa aja nama dari proses siklus air tadi yang sudah Ibu jelaskan? Iya bener banget. Jadi prosesnya itu ada penguapan atau evaporasi. Lalu yang kedua itu ada kondensasi. Yang ketiga yaitu presipitasi. Yang keempat itu infiltrasi. Yang kelima itu ada limpasan. Dan yang terakhir atau yang keenam itu ada transpirasi. Jadi proses dari siklus air itu ada 6 ya anak-anak. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi peran siklus air dalam keberlangsungan hidup. Ada yang tahu nggak sih peran air dalam kehidupan sehari-hari? Ya bener ya, jadi peran dari siklus air itu bener yang dibilang sama Dila tadi untuk mandi, yang dibilang Jessie tadi untuk minum, dan yang dibilang dia tadi untuk mencuci piring. Bener semua ya itu. Nah, siklus air ini memiliki dampak yang signifikan bagi makhluk hidup. Yang pertama, air bagi manusia berfungsi untuk mandi, makan, minum, mencuci baju, mencuci piring, dan masih banyak lainnya ya. Yang selanjutnya yaitu air adalah elemen vital untuk semua bentuk kehidupan. Jadi tanpa air tidak ada tuh organisme yang dapat bertahan hidup di bumi. Yang ketiga yaitu air yang tersedia dari presipitasi dan sumber air di tanah mendukung pertanian yang merupakan sumber pangan bagi manusia dan hewan. Yang keempat yaitu banyak ekosistem. Nah, seperti rawa dan danau itu bergantung pada ketersediaan air. Kehidupan flora dan fauna di habitat ini sangat bergantung pada siklus air ya anak-anak. Nah, itu tadi penjelasan mengenai siklus air. Jadi dapat disimpulkan bahwa siklus air adalah siklus yang berlangsung secara terus-menerus untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan menyediakan air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak?
Apakah sudah paham semua? Bagus, kalau sudah paham semua. Selanjutnya, Ibu akan memberikan LKPD untuk kalian kerjakan di rumah ya. Ini sebagai PR. Ada yang mau ditanyakan tidak mengenai tugasnya tadi? Sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham semua, Ibu mau minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa kita. Silakan ketua kelas. Oke, terima kasih ya ketua kelas telah memimpin doa. Cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.